pada hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema kemerdekaan semu. Ada seekor belalang yang tinggal di sebuah toples. Belalang ini terus melompat. Namun setiap kali dia melompat, setiap kali itu juga kepalanya berbentur dengan tutup toples, dan itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Sehingga akhirnya belalang itu mengurangi kekuatan untuk melompatnya. Satu ketika toples itu jatuh dan tutupnya pun terlepas. Akhirnya belalang itu bisa keluar. Dia tidak lagi ada di dalam penjara yang disebut toples tersebut. Lalu dia menyelinap keluar, dan di tengah pekarangan dia bertemu dengan belalang yang lain. Lalu dia mengamati belalang tersebut, dan dia melihat bahwa dia memiliki tubuh yang sama, warna yang sama. Tetapi ada satu hal yang berbeda dengan dirinya, yaitu belalang yang dijumpai di pekarangan tersebut bisa melompat jauh lebih tinggi daripada apa yang dia lakukan. Sampai akhirnya dia berkata, "Mengapa kamu bisa lompat lebih tinggi sedangkan aku tidak bisa lompat lebih tinggi daripadamu?" Lalu belalang yang hidup di alam bebas itu berkata, "Ya, kita adalah belalang yang sesungguhnya bisa lompat tinggi, jauh lebih tinggi lagi," gitu ya. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, ini sebuah gambaran. Ada banyak orang-orang yang hidup di dalam kemerdekaan yang semu, sehingga pada waktu mereka melihat di tengah kehidupan orang-orang lain, mereka melihat bahwa ada orang-orang yang hidupnya bisa hidup berkemenangan. Tapi kenapa saya kok nggak pernah bisa menang? Kalau ada orang yang pelayannya dipakai Tuhan, lalu mengatakan orang yang malah ke mereka sebut, tapi kenapa saya nggak, pelayan saya biasa-biasa saja? Kalau ada orang yang hidupnya jauh diberkati, lalu mengatakan kok hidup saya biasa-biasa saja, kok nggak pernah mengalami perubahan. Kita sama-sama beribadah, kita sama-sama mengiringi Tuhan, tetapi saya kok hidup saya begini-gini saja. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, tentu ada penyebabnya. Ada orang-orang yang demikian. Penyebabnya adalah orang-orang yang mengalami kemerdekaan semua adalah orang-orang yang hidupnya selalu dibayangi dengan masa lalu, sama seperti belalang yang ada di dalam toples. Belalang ini sebetulnya sudah dibayangi dengan hidup masa lalunya, sehingga pada waktu dia berjumpa dengan orang-orang belalang yang lain di alam bebas, dia melihat bahwa orang lain jauh lebih baik daripada dirinya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab ada satu hal yang menarik, saudara. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 10-12 ini diceritakan pada waktu bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Sesungguhnya mereka adalah orang yang sudah merdeka. Mereka sudah tidak menjadi budak di Mesir. Tetapi coba perhatikan baik-baik. Ayat ini menggambarkan tentang keberadaan orang-orang yang merdeka, tetapi mereka masih tetap dibayangi dengan masa lalu mereka. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Sekali lagi ada kata menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir?" Sekali lagi ayat 11 mengatakan di Mesir, "Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Berulang kali dalam 3 ayat ini kita menemukan bagaimana orang Israel mengeluh oleh karena hidupnya dibayangi oleh masa lalu mereka. Nah, dari gambaran ini kita menemukan bahwa orang-orang yang hidup dengan kemerdekaan semua adalah orang-orang yang bercirikan, adalah orang yang mudah menyerah. Saudara-saudara kasih Tuhan, di tengah pandemi COVID-19, saya ingin mengajak kepada kita semua, mari jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa dengan situasi apapun. Putuskanlah setiap masa lalu kita. Saudara dan saya bisa melompat jauh lebih tinggi. Kita bisa melompati segala persoalan-persoalan yang sedang saat ini kita hadapi. Kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan terobosan. Kita bisa melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Nah, saya ingin menutup satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 yang mengatakan, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Satu kebenaran yang memastikan kepada saudara dan saya bahwa apa yang Yesus kerjakan di kayu salib bukanlah sebuah pekerjaan yang dikerjakan setengah hati. Yang Yesus kerjakan di kayu salib adalah dengan sepenuh hati. Yesus memberikan kita tanpa dia
untuk saudara dan saya dibayang-bayangi dengan masa lalu. Yesus menghapuskan setiap kegagalan kita. Yesus sudah menghapuskan segala sesuatu yang mengikatan-ikatan di masa lalu kita, agar saudara dan saya akan mengalami lompatan-lompatan untuk meraih semua janji-janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, di mana hari ini Tuhan sudah mengajar kami untuk mengalami kemerdekaan yang sejati. Biarlah lepaskan kami dari masa lalu kami yang seringkali membayangi kami, sehingga kami tidak dapat meraih segala janji-janji Tuhan. Sesungguhnya kami dapat lompat mengatasi setiap pergumulan hidup kami. Kami bisa lompat untuk mengatasi setiap penderitaan dan permasalahan yang sedang kami hadapi. Oleh karena Allah bersama dengan kami untuk memampukan kami mengatasi semua itu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.